Meraih kemenangan 1-0 atas Bahrain, PR besar timnas Indonesia untuk menjaga asa melaju ke Piala Dunia 2026 masih menanti di depan mata. Lalu apa yang harus diperhatikan dari pertandingan melawan Bahrain semalam? Kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat siang, Bungkus. Bungkus, kalau kita lihat dari pertandingan semalam, apa keunggulan timnas dibandingkan dengan Bahrain? Iya, yang pertama kita melihat bahwa dibanding penampilan pertama waktu melawan Australia, kali ini penampilan timnas jauh lebih baik ya. Saya pikir jajaran pelatih sangat berhasil melakukan evaluasi untuk memahami apa yang kurang berkembang dalam laga pertama lawan Australia dan kemudian memperbaikinya pada saat menghadapi Bahrain. Beberapa faktor yang sudah berhasil diperbaiki, misalnya pertahanan ya. Kemarin kita melihat pertahanan kita jauh lebih solid. Bukan hanya karena pemain lebih disiplin, tapi mungkin ada faktor juga dari kembalinya Coach Patrick ke formasi 3-4-3. Itu saya pikir juga mempengaruhi kepercayaan diri pemain. Pemain jadi bermain lebih tenang, lebih nyaman, karena formasi 3-4-3 memang selama ini lebih akrab dengan mereka. Yang kedua juga Coach Patrick berhasil membuat lini tengah menjadi lebih solid ya, lebih mampu menjadi filter untuk mengatasi serangan cepat, serangan balik dari lawan. Kehadiran Tom Haye bersama Joey Pelupesi sangat baik. Dan yang ketiga di lini depan, Coach Patrick juga menurut saya cukup berhasil memaksimalkan kehadiran Orat Mangun yang memang baru kali ini bisa bermain untuk membuat peran dia ini sebagai orang yang mensupport pergerakan oleh Romani bersama dengan Marcelino itu berjalan dengan baik. Emang kalau kita lihat pertahanannya memang cukup solid, tapi memang ada sejumlah peluang yang kalau kita lihat mungkin kurang lebih ada 3 peluang yang sia-sia terbuang semalam. Padahal kalau dimanfaatkan dengan baik, itu kita bisa dapat 3 gol daripada 1 gol. Apa yang harus diperhatikan? Iya, memang penyelesaian akhir ini selalu menjadi persoalan yang menurut saya kita harus benahi terus ya. Kita harus atasi terus supaya lebih baik lagi ke depannya. Saya memahami bahwa memang ini pertandingan yang penuh tekanan bagi Marcelino, bagi Eliano, sehingga mungkin ada sedikit ketidaktenangan. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, mereka lebih banyak bermain bersama, lebih sering memperkuat tim nasional. Saya berharap penyelesaian akhir itu bisa diperbaiki, tidak hanya oleh Marcelino, tidak hanya oleh Eliano, tapi juga termasuk oleh Romani sendiri, yang meskipun sudah mencetak 2 gol, tapi sebetulnya juga bisa lebih baik lagi. Nah, mungkin yang juga tidak kalah penting adalah kontribusi pemain dari lini kedua ya. Dalam sepak bola modern, pencetak gol itu tidak harus pemain depan ya. Kita memang selama ini kekurangan pemain depan yang bisa konsisten mencetak gol. Sekarang kita sudah punya Ole. Tapi tentu Ole lama-lama juga akan diperhatikan oleh lawan, akan menjadi pemain yang diwaspadai. Nah, pada saat itulah kita harus punya alternatif pemain dari sektor kedua yang bisa menjadi alternatif mencetak gol. Entah itu pemain sayap, Kevin Dix, entah itu Kelvin Verdong, entah itu Tom Haye, atau pemain lain. Jadi memang kita salah satu yang ke depan harus terus dibenahi adalah produktivitas dalam mencetak gol dan kreativitas untuk menciptakan peluang mencetak gol itu. Oke, produktivitas untuk melihat peluang untuk menciptakan gol. Tapi apakah memang yang ada peluang, 2 peluang yang sebelumnya tidak sampai menjadi gol itu ada kaitannya dengan kondisi fisik pemain yang kalau kita lihat memang kan semalam tuh ada yang nggak terlalu cepat gitu larinya. Apakah memang ada pengaruhnya di situ, Bungkus? Iya, pasti pertandingan di jeda internasional itu selalu menguras fisik pemain ya. Karena jaraknya hanya beberapa hari, mungkin 4-5 hari, sementara mereka baru saja menempuh perjalanan panjang yang mungkin belum sepenuhnya bisa diatasi. Itu bukan hanya pemain kita, pemain Bahrain itu juga, kalau kita jujur melihat permainan Bahrain semalam, itu berbeda dengan ketika mereka bermain di kandang sendiri. Pemain Bahrain itu terlihat lebih berat langkahnya, sehingga kalau banyak orang melihatnya Bahrain seolah-olah nggak mengejar kemenangan, seolah-olah mereka sekadar menyelesaikan pertandingan. Padahal mereka juga pasti sudah berusaha, cuma memang kaki-kakinya sudah cukup berat, karena mereka baru saja menempuh perjalanan panjang dan sekarang harus menghadapi Indonesia yang bermain sangat ngotot didukung oleh 70.000 lebih penonton. Jadi ini harus dipahami juga bahwa kondisinya memang tidak mudah bagi pemain menjalani pertandingan yang dalam kategori FIFA Matchday itu, selalu berat bagi setiap pemain. Belum lagi memang soal cuaca dan juga karena bertanding di kandangnya Indonesia, pendukungnya jauh lebih solid gitu ya, Bung. Nah, kalau kita melihat dari pertandingan semalam, apa strategi yang harus dilakukan oleh pelatih Kluivert untuk menghadapi Tiongkok di Juni nanti, dan apa aja nih yang memang harus disiapkan? Karena tadi kan Bungkus sempat bilang kalau Ole memang pasti sudah akan diperhatikan oleh pemain-pemain dari Tiongkok.
Bungkus, masih tersambung dengan kami? Oke, sayang sekali tampaknya. Ya. Oke, Bungkus, masih Iya. mendengar saya? Iya, gimana? Ya, silakan Bungkus. Iya, kalau untuk Coach Patrick Kluivert, saya pikir kita sudah melihat bagaimana dia kemarin mengubah cara bermain tim dengan game plan yang berbeda dibanding ketika melawan Australia ya. Dia mengubah permainan tim kembali ke formasi 3-4-3 yang mana itu terlihat lebih nyaman buat pemain. Ini juga hal yang tidak mudah. Seorang pelatih mengubah game plan, mengubah karakter bermain dia itu juga tidak mudah ya. Tapi Coach Patrick Kluivert kemarin saya pikir cukup berdamai dengan kondisi yang dihadapinya dengan materi pemain yang dia punyai. Dia tetap berusaha memainkan sepak bola menyerang, tapi dengan keseimbangan yang lebih terjaga. Artinya bermain lebih ofensif, tapi di sisi yang lain pertahanan sekarang lebih diperhatikan. Itu terlihat dari bagaimana disiplinnya tiga pemain di lini pertahanan, bagaimana disiplinnya Joey Pelupesi, itu menunjukkan bahwa concern terhadap pentingnya menjaga pertahanan itu sekarang lebih besar ya dibanding di laga pertama. Jadi memang sepak bola itu memang seperti itu, tidak boleh kita terlalu asik menyerang, harus juga memperhatikan pertahanan. Sehebat apapun tim yang disebut tim yang berkarakter ofensif atau menyerang, pertahanan tetap harus diperhatikan supaya keseimbangan tetap terjaga. Itu sudah mulai terbentuk. Mudah-mudahan ini bisa jadi benchmark ini. Ke depan cara main seperti ini yang lebih seimbang bisa terus dipertahankan. Oke, memang boleh untuk menyerang secara terus-menerus, tapi keseimbangan untuk bertahan juga tetap harus diperhatikan. Terima kasih atas analisanya, Bung Muhammad Kusnaini atau Bungkus, pengamat sepak bola. Selamat berkegiatan kembali.